pedoman atau panduan hidup Islami warga Muhammadiyah. Itu merupakan PR besar yang harus selalu kita usahakan untuk bisa kita laksanakan. Nah, maka dalam kesempatan ini ya, kalau kita bahas tentang ini waktunya kayaknya tidak cukup ya, mungkin ini bisa dipelajari masing-masing. Jadi mungkin kita akan membahas secara singkat saja mengenai matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Ini juga merupakan penjabaran ya, dan nanti ada kaitannya juga dengan panduan Islami, panduan hidup Islami warga Muhammadiyah. Jadi dalam mata keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah ini pertama disebutkan bahwa Muhammadiyah adalah gerakan Islam dan dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Ini sudah kita bahas di pembahasan bulan lalu ya, tentang ini adalah latar belakang yang adalah beserta para pendiri Muhammadiyah untuk mendirikan organisasi. Lalu berakidah Islam dan bersumber pada Al-Quran dan Sunnah, bercita-cita dan bekerja untuk terwujudnya masyarakat utama adil makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini merupakan inti dari ajaran Muhammadiyah, yang tidak lain adalah inti dari ajaran Islam itu sendiri yang bersumber pada Al-Quran dan Sunnah. Jadi Al-Quran dan Sunnah ini merupakan sumber utama kita, ya, sumber panduan utama kita dalam menjalankan kehidupan ini, khususnya dalam bermuhammadiyah. Jadi jangan sampai kita dalam menjalankan Muhammadiyah ini keluar dari dua pakem utama ini, ya, dua sumber utama kita ini, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Hanya saja kita perlu memahami bahwasanya Al-Quran dan Sunnah itu merupakan sumber ajaran Islam. Nah, tetapi dalam praktek ya, pengamalan Al-Quran dan Sunnah itu nanti pasti ya, tidak ada masalah khilafiyah, ada masalah perbedaan pendapat. Ya, maka di Muhammadiyah itu supaya apa ya, dalam beragama itu kita tidak bingung gitu ya, karena kalau kita ikut semua pendapat itu kita akan bingung gitu ya, dalam bab sholat, bab zakat, kemudian maupun bab muamalah itu pasti ada perbedaan pendapat, tidak sepi dari itu. Maka dalam Muhammadiyah ada lembaga ya, yang memang dibentuk untuk mengkaji perbedaan pendapat yang ada itu ya, namanya Majelis Tarjih dan Tasdid. Nah, itu yang kita sebagai warga, sebagai supaya praktis ya, kita ikut apa yang diputuskan oleh para ulama yang ada di sana ya. Nah, jadi sumber Al-Quran dan Sunnah dan bercita-cita untuk terwujudnya masyarakat utama adil makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan fungsi dan visi manusia sebagai hamba dan khalifah Allah di muka bumi. Nah, ini adalah visi besar dari Muhammadiyah. Kemudian yang kedua, Muhammadiyah berkeyakinan bahwa Islam adalah agama Allah yang diwahyukan kepada Rasulnya sejak Nabi Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa dan seterusnya sampai Nabi penutup Nabi Muhammad SAW sebagai hidayah dan rahmat Allah kepada umat manusia sepanjang masa dan menjamin kesejahteraan hidup material dan spiritual duniawi dan ukhrawi. Ini sebagaimana kemarin sudah kita bahas juga dalam mukadimah anggaran dasar bahwa ini perspektif Muhammadiyah terhadap ajaran agama Islam. Jadi ajaran agama Islam itu ajaran yang dibawa oleh semua nabi, semua rasul, bukan hanya ajaran Nabi Muhammad SAW saja. Jadi ajaran Islam itu berhenti di Nabi Muhammad SAW. Setelah beliau sudah tidak ada nabi lagi. Maka kalau kita menemukan di zaman ini ada orang ngaku nabi, nah itu jelas 100% bohong ya. Tidak mungkin ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Apalagi kalau kita lihat orang-orang yang ngaku jadi nabi itu
profilnya meragukan gitu ya. Kayak ini kok jadi nabi. Pernah Kiai Zainuddin MZ, dengar kenal sekali Kiai Zainuddin MZ, penceramah terkenal dari sejuta umat ya, almarhum rahimahullah. Itu beliau pernah menceritakan. Jadi di daerah Jawa Barat ya, nggak tahu daerah di kota mana. Itu ada nabi, orang aku nabi bukan ada nabi ya. Ada orang ngaku nabi namanya Tugini. Kalau misalnya yang ngaku nabi itu namanya Ali Zuron misalnya, pantes gitu ya, ada nama Arab. Nah, ini namanya Tugini. Nah, ini bukan maksud merendahkan orangnya ya, tapi dari namanya saja sudah meragukan. Dia bilang ya kalau kita bilang ya, kalau kita sholawat Allahumma sholli ala Muhammad itu enak, masih enak ya. Kalau misalnya Tugini Allahumma sholli ala Tugini ya nggak enak sekali gitu ya. Dari nama saja sudah meragukan, apalagi profil ajarannya, apalagi ajaran yang dibawa nyeleneh dan sangat aneh-aneh. Dan kalau kita lihat banyak yang motif-motif yang aneh-aneh seperti ini, yang ngaku jadi nabi ini tidak lepas dari motif-motif keuntungan duniawi gitu ya. Biasanya mereka ada tarikan iuran ke anggotanya untuk diserahkan kepada mereka dan seterusnya ya. Nah ini maka ini akidah dasar kita ya, akidah dasar kita. Sehingga kalau ada aliran-aliran yang seperti itu, baik aliran yang sifatnya di masyarakat secara umum atau di kampus misalnya, itu juga banyak orang-orang yang mulai meragukan kenabian Nabi Muhammad SAW. Ya, mereka mengaku intelek, mengaku cendekiawan Muslim, tapi mereka meragukan, bukan meragukan kenabian Nabi ya. Mereka punya pandangan bahwa setelah Nabi Muhammad itu masih mungkin ada nabi yang lain. Padahal ayat Al-Quran kan jelas ya. Maka Muhammadun aba'adin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin ya. Jadi Rasulullah itu jelas khataman nabiyyin, penutup para nabi. Jadi ini keyakinan dasar kita. Nah, dan ajaran agama Islam adalah ajaran nabi-nabi sebelumnya. Nah, baik, kemudian ini dari sisi ideologi, ya, dari sisi ideologi, dari sisi akidah itu sangat tegas dan sangat jelas sekali dalam Muhammadiyah itu seperti ini. Sehingga kalau ada oknum-oknum, bahkan seandainya ada pimpinan gitu ya dalam Muhammadiyah yang melakukan penyimpangan dalam masalah akidah yang dasar ini, maka jelas itu sudah keluar dari pakem apa yang ada di Muhammadiyah, ideologi Muhammadiyah. Lalu berikutnya nomor 3 disebutkan bahwa Muhammadiyah dalam mengamalkan Islam, nah ini tadi ya, ini penjabaran lebih jauh berdasarkan pertama Al-Quran, yaitu kitab Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua adalah sunnah Rasul yang merupakan penjelasan dan pelaksanaan ajaran Al-Quran yang diberikan oleh Nabi Muhammad dengan menggunakan akal pikiran sesuai dengan jiwa ajaran Islam. Nah, ini ada hal yang perlu kita perhatikan ya. Jadi Al-Quran dan sunnah itu jelas, ini merupakan dasar dalam mengamalkan ajaran agama Islam dalam bidang apapun, baik dalam bidang akidah, bidang akhlak, bidang ibadah maupun bidang muamalah. Jadi kita meyakini bahwa Al-Quran adalah kitab Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran dan sunnahnya itu jelas ya. Kita akui bahwa Al-Quran dan sunnah itu sesuatu yang suci, sesuatu yang tidak mungkin terdapat kekeliruan di sana. Ya. Tidak hanya Al-Quran saja, As-Sunnah juga seperti itu. Ya, tapi bedanya kalau Al-Quran memang sudah dibukukan. Ya, sejak zaman Nabi sudah mulai dibukukan, sehingga kalau
kita baca Al-Quran itu kita tidak perlu bertanya seperti hadis ya. Kalau hadis kan kita perlu bertanya dulu hadisnya ini sahih atau tidak, riwayatnya valid atau tidak. Kalau Al-Quran tidak perlu bertanya seperti itu. Karena Al-Quran kan riwayatnya mutawatir ya, diriwayatkan dari banyak orang ke banyak orang ke banyak orang. Bahkan kalau seandainya ada orang yang berusaha bukan memalsukan ya, salah ketik gitu aja, salah ketik cetakan Al-Quran itu pasti langsung viral, pasti langsung ketahuan, ya, pasti langsung ketahuan. Dulu pernah ada kasus apa ya, yang surat Al-Kahfi itu salah ketik hak keliru hak ya, atau hak keliru ain itu pasti semuanya langsung ketahuan. Nah itu Al-Quran. Nah sedangkan As-Sunnah itu memang tidak dibukukan sejak awal. Ya, Rasulullah SAW memang sejak awal tidak memerintahkan secara khusus sahabat untuk membukukan As-Sunnah. Tapi para ulama setelah zaman Nabi ya itu sudah ada mulai pembukuan As-Sunnah. Nah, yang perlu kita pahami adalah Al-Quran dan Sunnah itu adalah teks, ya, teks kitab suci. Sudah tidak mungkin lagi turun ada tambahan, ya, karena Rasulullah sudah wafat. Nah, tetapi nanti yang masih mungkin berkembang itu adalah pemahaman, ya, pemahaman mengenai hadis, pemahaman mengenai Al-Quran. Ada pemahaman yang sifatnya tidak bisa dikabulkan ya, seperti tentang akidah tadi ya, tentang akidah bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang wajib kita sembah, tentang kenabian Nabi Muhammad SAW ya, atau akidah-akidah dasar yang lain berukun iman yang 6, nah, itu tidak bisa dirubah-rubah. Tapi kalau pemahaman keagamaan itu masih ada kemungkinan ya untuk dilakukan penafsiran ulang. Misalnya Rasulullah mengatakan sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi. Nah ini konteksnya adalah dalam penentuan awal bulan. Berpuasalah kalian ketika kalian melihat bulan, melihat hilal. Dan berbukalah atau berhari rayalah ketika kalian melihat hilal. Nah ini secara tekstual kan jelas ya, kata liru'yatihi dalam bahasa Arab itu tidak bisa diartikan dengan yang lain, yaitu liru'yatihi ro'aya ru'yatun itu melihat dengan mata kepala ya, dengan mata kepala. Nah tetapi para ulama berbeda pemahaman. Ada yang memahami hadis itu secara tekstual, kalau melihat ya tidak bisa digunakan cara yang lain. Melihat itu sesuatu yang diperintahkan Rasulullah yang sifatnya ta'abbudi, ritual yang harus dilakukan. Baik secara ilmu hisab, bulannya itu mungkin terlihat atau tidak, itu tidak ada urusan. Yang penting kita harus mengamalkan hadis ini apa adanya. Ada pemahaman seperti itu. Nah, tapi kalau di ulama Muhammadiyah memahaminya, bukan hanya ulama Muhammadiyah, ulama yang lain juga banyak yang memiliki pemahaman seperti itu, bahwa ru'yah di situ hanya sebagai perantara, hanya sebagai wasilah ya, hanya sebagai alat. Karena memang zaman dahulu itu terbatas ya, dalam penentuan bulan atau ilmu hisab itu perkembangannya terbatas, maka memang menggunakan ru'yah. Tetapi ketika ilmu hisab itu sudah maju, bahkan zaman sekarang dengan ilmu hisab itu sudah bisa menentukan waktu-waktu ibadah, bukan hanya jam dan menit, tapi detiknya itu bisa kita tentukan. Dulu itu jam berapa, menit berapa, detik berapa. Nah maka penggunaan ilmu hisab itu sesuatu yang dibolehkan, bahkan sekarang sudah dijadikan sebagai salah satu penggunaan. Nah jadi terus berkembang ya. Nah jadi ada pemahaman yang sifatnya tidak bisa dirubah, ada pemahaman yang sifatnya bisa berubah-ubah. Nah makanya di sini disebutkan dengan menggunakan akal pikiran sesuai dengan jiwa ajaran Islam. Jadi menurut perspektif Muhammadiyah, penggunaan akal itu tidak bertentangan dengan syariat, ya. Tidak bisa dihadap-hadapkan. Maksudnya kalau pakai akal berarti tidak pakai Quran Sunnah, kalau pakai Quran Sunnah berarti tidak boleh pakai akal. Tidak seperti itu ya. Pemahaman Muhammadiyah itu akal itu bisa dikolaborasikan, bisa bisa
gabungkan dengan penggunaan syariat. Kalau kata Syekh Ibnu Taimiyah, antara hubungan antara akal, ya, akal dengan dalil itu ibarat hubungan antara matahari dengan mata. Jadi dalil itu ibarat mataharinya, akal itu ibarat mata kita. Kalau salah satunya tidak ada, itu kita bisa melihat apa? Jadi misalnya terang, ya, matahari terang benderang, tapi kita tidak menggunakan mata kita untuk melihat, itu kan kita tidak bisa melihat, ya. Atau sebaliknya, mata kita buka lebar-lebar malam-malam seperti ini, ya, tidak ada cahaya lampu, tidak ada cahaya bintang bulan, itu kan kita tidak bisa melihat apa-apa kalau tidak ada matahari. Nah, itu. Jadi di dalam Muhammadiyah tidak mengharamkan, bahkan akal itu adalah alat untuk memahami agama. Nah, kemudian yang keempat, Muhammadiyah bekerja untuk terlaksananya ajaran-ajaran Islam yang meliputi bidang-bidang. Nah, ini bidang-bidang ajaran agama Islam yang harus kita jalankan. Ya. Yang pertama, masalah akidah. Nah, ini ajaran Islam. Jadi di sini dibagi ajaran Islam itu ke dalam 4 kelompok. Pertama, akidah. Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya akidah Islam yang murni, bersih dari gejala-gejala kemusyrikan, bid'ah dan khurafat, tanpa mengabaikan prinsip toleransi menurut ajaran Islam. Jadi prinsipnya itu seperti yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kafirun. Ya, ini kalau prinsip kepada muslim. Ya, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidu ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Ini kalau prinsip kita bermuamalah dengan ajaran agama lain. Jadi kita biarkan, ya, kita hargai kebebasan mereka untuk menjalankan agama masing-masing. Tetapi membiarkan itu bukan berarti kita ikut-ikutan, mengikuti ritual-ritual mereka, mengikuti ajaran-ajaran agama mereka. Karena surat Al-Kafirun ini dulu turunnya, sebab diturunkannya karena orang-orang Quraisy itu pengen nego sama Nabi. Jadi mereka itu kan sudah putus asa, ya, orang-orang Quraisy itu untuk menghentikan dakwah Nabi. Akhirnya mereka bilang gini, ya sudah gini aja, kalau kamu tetap tidak mau berhenti berdakwah, ajak orang masuk Islam, kita nego saja, ya. Karena memang orang Quraisy itu kan otaknya otak pedagang, ya. Apa profesinya itu harusnya pedagang, jadi mereka ingin tawar-menawar, dianggap ajaran agama itu bisa ditawar-menawar. Gini, gimana negonya? Gini aja, jadi sehari kami nyembah agama kamu, kami nyembah Tuhan kamu, tapi besok gantian kamu yang menyembah Tuhan kami. Jadi pikir dagang gitu lah. Nah, maka turunlah surat Al-Kafirun, ya. Jadi toleransi boleh gitu, ya. Misalnya di sekitar kita ada orang non-muslim. Nah, di sini kan alhamdulillah buatan terbalik di Pantenan ini gitu. Nah, misalnya ada, ya, kita hidup di kota atau di daerah lain, ada non-muslim, mereka menjalankan ibadah di tempat ibadah mereka, ya sudah kita biarkan, ya. Bahkan kalau perlu kita lindungi, gitu, ya. Kita biarkan mereka menjalankan keyakinan agama mereka masing-masing, tapi kita tidak boleh ikuti kita. Nah, kemudian di poin akidah ini yang penting juga adalah akidah Islam yang harus kita jalankan itu yang murni, bersih dari gejala-gejala kemusyrikan. Baik syiriknya itu syirik akbar, syirik yang jelas-jelasan, gitu, ya, nyembah pohon, gitu, ya. Kemudian nyembelih kerbau untuk siapa? Dipersembahkan untuk menunggu pohon. Nah, itu kan jelas, ya. Atau syirik yang sifatnya khafi, ya, syirik asghar istilahnya, nyimpen benda-benda tertentu, akik misalnya, ya.
Tapi meyakini tidak hanya untuk aksesoris. Kalau untuk aksesoris ya silakan, Nabi saja punya cincin ya. Nabi itu punya cincin tertulis Muhammad Rasulullah. Nah itu fungsinya selain cincin juga untuk stempel atau kirim surat ke raja-raja. Tapi meyakini misalnya di dalam kaki itu ada kekuatan-kekuatan tertentu ya. Kalau dia meyakini bahwa kekuatan tertentu itu berpengaruh, nah ini bisa masuk kategori ke dalam syirik besar. Tapi kalau ini kekuatan-kekuatan ini perantara, nah itu bisa masuk kategori syirik kecil ya. Yang seperti itu ya, atau takhayul yang lain itu harus kita hindari sebisa mungkin ya. Karena dulu ada keyakinan kalau berangkat kerja kemudian nabrak kucing misalnya, nah itu ada keyakinan, wah ini kok aku naik terus kerja, kok paling aku gak oleh duit. Wonten keyakinan ada seperti itu. Ada keyakinan seperti itu ya, nabrak kucing kemudian waduh ini berarti pertanda sial. Nah ini merupakan salah satu bentuk khurafat ya. Kalau dalam bahasa tauhid itu ada istilahnya tatoyur. Tatoyur itu dari kata toirun, burung ya. Jadi orang Arab dulu punya kebiasaan mau berangkat kerja itu melepaskan burung. Kalau burungnya terbang ke arah kanan, nah ini beruntung. Tapi kalau burungnya ke arah kiri, wah ini pertanda buruk. Ya, nah itu keyakinan-keyakinan seperti itu harus kita bersihkan dari hati kita, dari akidah kita, agar kita semua terhindar dari hal-hal yang menyebabkan akidah kita bermasalah. Nah ini dari aspek akidah. Akidahnya harus akidah yang murni, bersih dari gejala kemusyrikan, tetapi harus tetap toleran. Nah ini ya. Yang kedua adalah akhlak. Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya nilai-nilai akhlak mulia dengan berpedoman kepada ajaran Al-Quran Sunnah Rasul, tidak bersedih kepada nilai-nilai ciptaan manusia. Nah, ini standar akhlak kita ini juga sumber rujukannya itu harus kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya. Dalam bermuamalah, ya, bagaimana adab-adab yang harus kita perhatikan, adab terhadap orang tua, adab terhadap yang lebih muda, ya. Termasuk menghindari perbuatan-perbuatan yang tidak bermoral. Apa contohnya? Kalau jadi pejabat misalnya menghindari korupsi, menghindari kolusi, menghindari nepotisme. Nah itu termasuk kategori ini ya. Begitu juga ketika kita berperan dalam masyarakat, ya, riba misalnya. Itu kan termasuk kategori akhlak tercela, gitu. Rasa yang begitu pemalik kata. Jadi akhlak yang kita tegakkan itu harus berpedoman pada ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasul. Tidak bersedih kepada nilai-nilai ciptaan manusia. Maksudnya adalah nilai-nilai ciptaan manusia yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Nah ini dalam masalah akhlak. Kemudian dalam masalah ibadah, Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya ibadah yang dituntunkan oleh Rasulullah tanpa tambahan dan perbuatan dari manusia. Nah ini tentunya dalam masalah ibadah makhluk ya. Jadi ibadah makhluk itu ibadah yang sudah ditentukan tata caranya. Sholat, nah, itu ibadah ritual. Sholat itu ya tidak bisa dirubah-rubah prakteknya. Tapi kalau syaratannya memang berkembang ya. Kalau dulu Rasulullah misalnya sholatnya di atas pasir, tidak pakai lantai ya, masjid beliau itu. Kemudian atap masjidnya itu pakai pelepah kurma, godong itu rumah itu. Nah kalau kita sarannya sudah berbeda. Nah, itu tidak masuk paket ibadah ritualnya. Tapi sholatnya tetap sama dari zaman Rasulullah sampai sekarang. Begitu juga dalam masalah misalnya puasa juga seperti itu ya. Waktunya tidak berubah, tidak ada perubahan waktu. Haji juga sama, ya, tidak ada perubahan ritual ibadah haji dari dulu sampai sekarang. Ya, ibadah ritual haji yang kita lakukan itu harus contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun nanti pada prakteknya ada beberapa perubahan situasi dan kondisi yang itu bisa menjadikan perubahan hukum. Nah, itu masalah lain. Jadi dalam ibadah itu yang dituntunkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Istilah saya sebut bahwa itu tidak boleh kreatif, gitu kan? Dalam ibadah itu tidak boleh ngarang-ngarang sendiri, ya. Karena beliau
pernah mengkritisi kondisi umat Islam di zaman beliau. Umat Islam di zaman beliau itu kalau dalam masalah ibadah itu sangat kreatif gitu. Bikin ibadah-ibadah baru yang tidak ada tuntunan dari Nabi. Tapi kalau dalam urusan dunia itu mereka taklid buta ke orang-orang Barat gitu ya. Sangat sedikit sekali penemuan-penemuan itu yang muncul dan lahir dari rahim umat Islam. Tapi kalau kita sebaliknya, ya kalau dalam ibadah ya sudah kita mencukupkan saja dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena kalau kita ini misalnya ya, kalau mau mengerjakan apa yang ditentukan Nabi, tidak hanya yang wajib saja, yang sunnah-sunnah itu kayaknya masih berat kita untuk bisa full gitu ya mencontoh Nabi gitu ya. Maka tidak perlu kita membuat ibadah-ibadah baru yang tidak sesuai dengan contoh dari Nabi. Nah, kemudian muamalah duniawiyah. Ya. Nah, Muhammadiyah bekerja untuk terlaksananya muamalah duniawiyah dengan berdasarkan ajaran agama serta menjadi semua kegiatan dalam bidang ini sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di muamalah duniawiyah inilah yang kita dituntut untuk kreatif ya, termasuk dalam amalan-amalan sosial. Nah, alhamdulillah Muhammadiyah itu kan selalu terdepan gitu ya dalam amalan-amalan sosial yang akhirnya bisa dicontoh oleh orang-orang lain ya. Di zaman Kiai Dahlan itu dulu banyak di Jogja itu orang kalau sakit itu mereka pergi ke dukun, bukan dukun bayi ya, bukan dukun anak, tapi yang dukun yang nyewu-nyewu itu ya. Mereka berobatnya ke dukun, padahal jelas itu perbuatan yang melanggar akidah ya. Nah, oleh Kiai Ahmad Dahlan, beliau tidak memarahi orang yang berdukun dalam artian mengatakan kamu sesat, kamu musyrik. Tapi beliau berusaha mengalihkan gimana caranya agar orang-orang yang berobat ke dukun ini tidak rusak akidahnya. Maka yang beliau lakukan adalah beliau mendirikan PKU ya namanya. Atau PKU itu singkatannya. Kalau sekarang kan pusat kesehatan umat ya, kalau dulu penolong kesengsaraan umat kalau nggak salah singkatannya itu. Jadi beliau mendirikan PKU itu bekerjasama dengan para dokter sehingga akhirnya beralih. Orang-orang yang awalnya berobatnya ke dukun tadi, di situ ada rumah sakit, gitu ya. Akhirnya mereka beralih ke PKU tadi. Jadi dakwanya semacam itu, tidak menyesat-nyesatkan, tidak mensirik-sirikan mereka, ya. Karena kalau mereka disesat-sesatkan, disirik-sirikan, mereka juga bingung lah. Terus kami gimana berobatnya? Nah, mereka menawarkan solusi, ya. Beliau tidak melakukan itu, tapi menawarkan solusi. Nah, inilah didirikan PKU seperti itu, didirikan lembaga pendidikan. Kemudian lembaga ekonomi juga seperti itu ya, orang terjerat pinjol sekarang ya, pinjaman online, terjerat riba, itu kan karena mereka ya banyak yang karena terpaksa gitu ya, banyak yang bukan karena mereka tidak tahu kalau riba itu haram, tapi banyak yang karena mereka seperti itu karena terpaksa. Nah, kita ketika melihat saudara-saudara kita yang seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Apakah hanya mengatakan itu riba, itu haram tanpa memberikan solusi gitu ya. Nah, maka selain kita berdakwah amar ma'ruf nahi munkar, mengatakan itu munkar juga harus punya solusi. Maka didirikanlah di Muhammadiyah ada PMT ya dan seterusnya, yang itu tujuannya ada operasi syariah, tujuannya adalah untuk menolong masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Terakhir, nomor 5 dalam mantan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah ini disebutkan bahwa Muhammadiyah mengajak segenap lapisan bangsa Indonesia yang mendapat karunia Allah berupa tanah air dan seterusnya untuk berusaha menjadikan suatu negara yang adil dan makmur dan diridhai Allah Subhanahu wa taala, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nah, ini pandangan Muhammadiyah dalam bernegara. Jadi Muhammadiyah itu mengakui tidak mempermasalahkan bentuk negara Indonesia ya, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika ya, yang kalau disingkat ada yang menyingkatnya PBNU gitu. Tapi Muhammadiyah tidak mempermasalahkan ya. P-nya Pancasila, B-nya Bhinneka Tunggal Ika, N-nya NKRI, U-nya UUD 45. Nah, itu tidak ada masalah Muhammadiyah dengan itu semua ya.
tidak mentauhid-tauhidkan, tidak menganggap itu perbuatan syirik ya. Jadi Muhammadiyah memandang itu sebagai kesepakatan ya. Maka dalam Muhammadiyah itu ada istilah Darul Ahdi Wasyahadah. Indonesia itu negeri kesepakatan dan persaksian. Ini adalah kesepakatan kita bersama negara Republik Indonesia ini. Maka bagaimana upaya kita agar negeri yang susah payah ya, kita baru saja keluar dari bulan Agustus ya, bulan yang diperingati sebagai Hari Kemerdekaan Indonesia ini, bagaimana negeri yang susah payah diperjuangkan oleh pahlawan kita ya, merebutnya dari tangan penjajah ini bisa kita jadikan sebagai negeri yang makmur, negeri yang adil dan seterusnya. Maka usaha Muhammadiyah pun juga berusaha masuk ke